panen jagung telah tiba, teman. Setelah 3 bulan menunggu, akhirnya kami bisa memetik tanaman berbiji kuning ini. Meski kerap dibuat menjadi bahan sayuran, jagung ternyata masuk ke dalam kategori buah-buahan loh. Jagung merupakan salah satu tanaman sumber pangan penghasil karbohidrat selain gandum dan padi. Jang, tumpahin ka dieu, Jang. Jagung nasab. Oh, yo. Di desa kami, lahan kebun jagung cukup luas, teman. Dalam sekali panen, jagung yang dihasilkan dapat mencapai belasan ton. Iya, jagung abi. Ya, pada orang sortir lah. Sok bantuan. Ya, ya. Sok dia. Kali. Setelah panen, jagung harus dibersihkan dulu dari kulitnya, teman. Karena kulit jagung punya bobot yang cukup berat, sehingga para pembeli tidak mau menerimanya nanti. Ayo kawan, kita bersihkan dulu jagung-jagung ini dari kulitnya. Lang, lo bacan lang. Pas lang metik jagongna lang. Dios ku bibi sok eta barudak nyanak 2 sewang jagongna sok. Barudak. Ya cocok bibi cenah nyanak 2 sewang cenah jagongna dipasihan. Ya, bi abi ada ka ditu lah. Ya sok. Terima kasih ya, Bi. Jagung ini bisa buat bekal kami untuk bertualang hari ini. Iya Neng, kunaon Neng? Iya yang pamilariankeun si bola. Nah kunaon? Papi warang pangadamulkeun lauk, abi ieu nyeri patuangan. Oh, nyanggeus atunya. Ku apa miliarankeun nyai mantosan di bumi nya. Jagung ini akan kami olah menjadi jagung dundung. Jagung dundung adalah hidangan tradisional yang rasanya manis dan diberi parutan kelapa. Cara membuatnya mudah sekali, teman. Setelah dikupas kulitnya, biji jagung dirontokkan satu persatu. Lang, geus panas lang. Panas. Oh tuh. Selanjutnya, biji jagung direbus di air yang sudah mendidih biar cepat matang. Pastikan jagung berubah menjadi empuk ya. Biasanya ditandai dengan perubahan bentuk yang mengembang kawan. Jika sudah matang, angkat lalu tiriskan. Jangan lupa masukkan kelapa yang sudah diparut ke atas jagung. Supaya manis, tabur gula dan juga sedikit garam untuk menambah cita rasa. Lalu aduk merata. Selain rasanya manis dan enak, jagung dundung ini aromanya harum sekali, teman. Jadi gak sabar nih untuk menyantapnya. Mana ya si bolangnya? Di teteangan wae. Di mananya? Meski mudah dibuat, jagung dundung ini rasanya lezat. Cocok sekali disantap selagi lapar. Manisnya jagung berpadu dengan gurihnya parutan kelapa, pas banget di lidah. Apalagi dinikmati selagi hangat sambil melihat pemandangan Sungai Cilaki. Juara! Oh, di wahangan ya si bolang teh. Oh, itu gening. Bolang. Oh, nya Bang. Pangleangan ke lauk jang si teteh. Jang syukuran. Oh, nya Bang. Oh, nya. Ditungguan di imahnya. Tenang, aku dan kawan-kawan akan segera mendapatkan ikannya untuk kakak.
Apalagi perut kami sudah mendapat energi. Sudah pasti bersemangat ngebolang lagi. Hehehe. Kakakku memang sedang hamil 7 bulan, teman. Jadi rencananya akan membuat syukuran. Sudah pasti semuanya butuh persiapan. Tapi kenapa ya? Tiba-tiba perasaanku jadi kurang enak. Kebun jagung jagung lagi garang deh nih. Lang. Ayo naon itu lang, goyang-goyangan lang. Mana dah? Itu tuh lang. Mana mah? Ayo goyang. Mencurigakan sekali, teman. Sebenarnya aku penasaran. Kira-kira apa ya yang bergerak tadi? Ya sudah, sebaiknya kita lanjutkan perjalanan, kawan. Lang. Aduh tadi teh naonnya? Jurig meureun lang. Lain mah nya ti barang jurig manik deh. Tong ribut. Ayo. Daripada memikirkan yang tadi, lebih baik aku ajak teman-temanku pergi ke kolam ikan. Semoga saja ikan mas di kolam paman masih ada. Berat ke sepeda teh. Waduh, kempes sepeda teh. Aduh, kemana itunya? Neng jauh keneh teh. Amun di pelentungan ngeunah. Dari lobanya. Itu si Mamang tuh keur naon tuh? Teuing teh nyaur ah. Bang sabarkeun aja. Ayo. Paman sepertinya butuh bantuan, teman. Sepedanya tampak rusak. Mungkin aku bisa memberi pertolongan. Bang, kunaon Bang? Lang. Kempes lang. Oh, kempes pada ke mana? Mereka kebon lang, gak itu lang. Bantuan yuk. Lang, bantuan lang. Tuh. Aku tak tega melihat paman mendorong sepedanya sendirian. Apalagi jarak ke kebun masih lumayan jauh dan medannya cukup terjal. Karena harus melewati bukit juga persawahan. Nah, akhirnya sampai juga. Jarak ke kebun paman memang lumayan jauh. Tapi tidak mengapa. Kami semua memang senang membantu siapa saja. Lang, nun langnya, atas bantuan langnya. Sami-sami, Mang. Lang, lapar. Lang, non lapar. Kasih bibe juk. Si Bibi. Mang mereka kebon lah, heeh. Oh, nya. Sok juk kasih bibe. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Kami beruntung sekali. Aku dan teman-teman pun langsung membantu Bibi. Deja, Oh, nya ya. kawin aja. Ya sok we tinggal balik teh yuk. Bidik tinggal laukna, Bu. Sok siksikan laukna. Sembari Bibi mengulek bawang Bagi dua, putih, Bi. aku mengiris-iris cabai keriting dan Rival memotong ikan. Sementara Teja dan Cahyana kebagian mempersiapkan tungku juga kayu bakar. Pesmol merupakan hidangan ikan berbumbu kuah kuning. Untuk mendapatkan bumbu kuning, Bibi menggunakan kunyit yang diulek bersama bawang merah hingga halus. Lang, siksikan tomatna sadayana. Ya, Bi. Sambil menunggu minyaknya panas, aku mengiris-iris tomat. Tekstur tomat yang berair, ditambah rasanya yang sedikit asam menyegarkan, membuat tomat hampir ada di setiap bumbu masakan. Bi. Dan minyak nabi tos panas, Bi. Ayo lang, kurang goreng laukna. Ayo, Bi. Ya, Bi. Tos panas minyak nabi. Siap sana ka dieu. Supaya mendapatkan tekstur yang renyah, ikan harus dimasak di minyak yang benar-benar panas, teman. Lang panasnya lah. Tapi biar ikannya tidak hancur, jangan sering-sering dibalik ya. Selesai menggoreng ikan, lalu giliran menumis bumbu. Aromanya langsung tercium, teman. Aku jadi nggak sabar ingin mencicipi ikan pesmol ini. Jangan lupa tambah gula dan garam untuk menambah cita rasa. Terus tuang air sedikit demi sedikit. Kemudian masukkan ikan yang telah digoreng tadi.
Masukinnya satu persatu ya, biar semua ikannya muat terendam di dalam kuah bumbu kuning. Ya, asupkan sadayana. Iya, Bi, terus Bi. Tiap atas macana ka dia bawangna. Elang, asak orang eta, orang angkat. Yuk. Nah, akhirnya ikan pasmolnya sudah matang teman. Yuk, asak ya, orang angkat. Ini dia saat yang paling kutunggu. Makan-makan. Hehehe. Rasa kuah bumbu kuningnya gurih, pedas, dan asam sekaligus. Ditambah aroma rempah-rempah yang begitu harum, semakin menggugah selera. Biasanya ikan yang digunakan adalah ikan air tawar seperti nila dan ikan mas. Di lauknya ya kenging di mana? Kayak ngadamel di balong si Mang. Gitu. Lang, bibi pada ngadamel kacang, pada ngiring muang. Lang, minum yuk, Lang, yuk. Ayo. Ternyata ikannya diperoleh dari kolam tak jauh dari sini. Kebetulan nih, aku kan sedang mencari ikan untuk kakak. Tapi sebelumnya, aku bantu bibi panen kacang panjang terlebih dulu. Lang, sok petikan kacangna. Kumaha, Bi? Iya lah, metik Nabi. Kumaha metik na? Dia kan tuh puihkeun. Oh, puikeun ya. Gang Bi, ngaranna Bi. Kacang panjang merupakan tanaman yang pertumbuhannya cukup cepat teman. Hanya dalam waktu kurang dari 2 bulan, si hijau ini sudah bisa dipanen. Sok ja lah ja. Oh, nya, Mang. Tah ja itu ja. Oh. Kita panjang ja. Oh, nya, Mang, panjangnya, tuh, Mang. ja. Wah, sok petik ja eta. Mana, Mang? Tuh. Jangan nih ja ke beladi tuh ja. Oh, nya, Mang. Sok sugan aya ja beladinya. Bentuknya bulat dan ramping. Dengan panjang bisa mencapai 80 cm. Kacang panjang tumbuh dengan cara merambat dan lebih banyak ditemukan di dataran rendah. Bi, iya, sabar hiji, Bi. Ikatna sakieu we tah saageung kieu. Oh. Terus diikat ku karet, ditalikeun simpage. Lobanya, Bi. Meski sering dikira sayuran, kacang panjang sejatinya adalah buah-buahan. Mereka ditudainya. Sama seperti jagung, kacang panjang juga berasal dari biji-bijian. Sehingga masuk kategori sebagai buah. Lang, ya antarkan ka itu. Ka ayo ngareh di bengketan nya. Nya, Bi. Sok bengketan. Pang, geus bacaan kacang na, Pang. Geus tuh. Urang anterkeun we yuk. Yuk. Ya, sakalian anterin pal ye. Oh, nya mah. Ayo ja, ayo. Kacang panjangnya sudah banyak sekali teman. Tugasku membantu bibi panen tampaknya sudah selesai. Ayo, Bi, kuah Bi dia we, Bi. Ya lang, kacang kanggo bolang, canaknya kanggo syukuran si teteh. Ya, non, Bi. Sami-sami. Yo, mesti kena kantong yo. Kata bibi, kolam ikan masnya ada di dekat kebun di sekitar sini. Kalau tidak salah, kolamnya harus melewati jalan setapak ini. Dak. Itu ayah balong tuh. Itu ayah si Mamang tuh. Samperin yuk. Punten, Mang. Ayo naon lang. Pada nyuhunkeun lauk masna. Kanggo naon? Kanggo syukuran si teteh. Oh mangga sok ngadamel tuh aya kana alatna tuh. Ayo barak yuk dicana ke alat-alatna yuk. Untuk panen ikan mas, airnya memang harus dibuat surut terlebih dulu seperti ini. Selain membuat kita lebih gampang bergerak dalam kolam, air yang surut juga membuat ikan menjadi lemas sehingga mudah ditangkap. Hanya saja, meski sudah surut, tetap perlu kejelian dalam menebak posisi ikan. Ya tah sedok beladinya ja, ayaan ja tah kayaknya ja. Ya, Mang. Wah, menang, Mang. Ngemang menang nu badag, Mang.
Jawa Barat memang tersohor akan tingginya jumlah budidaya ikan air tawar. Tak terkecuali di Cianjur. Balong atau kolam ikan dapat ditemukan hampir di tiap rumah di kampungku, Kecamatan Cidaun. Mang, iya loh, Mang. Siapa deh orang tua kan mau disopir tadi dia nya kuliahan. Ya. Saya berangkat sih. Kamu bolangnya kamu setetes syukuran 7 bulan nanti ya. Ya atur nuhun, Mang. Lauk di balong mau nak nyalang mau di bolam lang. Oh, nyagurin. Naon itu? Lang, ayo nu hidung itu tuh lang. Mana itu? Oh, sini. Salah gitu anu ngalah Batak lang. Oh, tuh biasanya di situ sok kayak bibi. Orang sabar gak yuk? Ayo. Jam segini memang waktunya air laut surut. Kalau sudah surut begini, warga di kampungku termasuk Bibi berduyun-duyun mencari batak. Bi, nuju naon, Bi? Ada makan Batak. Bias kiringan. Sok sok tak ieu alatna candak. Ayo, berak yuk. Sok. Sok candak tak ieu. Batak adalah sejenis kerang berwarna gelap yang hidup di bebatuan karang seperti ini. Biasanya, kerang ini menempel di karang, sehingga untuk mendapatkannya, kita harus mencungkil dengan alat bernama korek. Ubi, 2 bi gede. Alanya, mana mah menang gede bolang. Kerang Batak banyak sekali ditemukan di sepanjang pantai selatan Jawa Barat. Kerang ini termasuk kerang musiman dan hanya ada di waktu tertentu seperti peralihan musim atau pancaroba. Cara mendapatkannya pun cukup sulit. Kita harus berjibaku menghindari ombak pantai selatan yang terkenal ganas. Bolang, lalaunan tuh aya ombak dibuka. Ya, Bi. Menang, Makanya kita harus sangat berhati-hati ya teman. Masyarakat di kampungku banyaknya mencari kerang Batak karena harga jualnya cukup tinggi. Per kilonya bisa dihargai sekitar 35 ribuan. Bolang, mana ka dieu kumpul? Tas seueur tacan. Nah, iya, tas seueur. Ya, ayo berdak. Yo, go. Alah nya bolang tas seueur ieu ya maka bolang we. Ya, turun. Bi, ari kembang bungur teh di mana nya? Oh, kembang bungur mah di leuweung. Oh, di bawah. Oh, ya, ayo berdak. Ayo. Mumpung masih segar, kerang Bataknya mau langsung kami olah jadi sajian makanan laut yang lezat. Memasaknya pun sangat simpel. Teja kebagian mengurus bumbu. Kunyit, bawang putih, dan bawang merah ditumbuk hingga halus. Aku bertugas memotong tomat dan cabai rawit. Bal, ya, bumbuna bal. Ya kuat dia udah ngasupin dia. Oh, Masukkan. Kerangnya akan kami rebus di dalam bambu. Setelah menuang air, masukkan semua bumbu. Berikutnya, giliran kerangnya yang dituang ke dalam bambu. Terakhir, tambahkan rumput laut di lapisan paling atasnya. Untuk pelengkap rasa, tabur garam secukupnya. Biar makin nikmat dan menggugah selera, masukkan daun bawang. Tinggal direbus deh. Tunggu hingga matang. Tapi nunggunya nggak usah lama-lama. Tuh kan, sudah matang.
teman. Tanya lang. Oh tuh. Ada pedas dari kuahnya, gurih dari kerangnya, asam dari tomatnya, dan kenyal dari rumput lautnya. Lengkap, kap, kap. Pas sekali buat mengisi perut kami yang keroncongan setelah melakukan aktivitas. Coba kerangnya Dim. Perut sudah kenyang, tenaga kembali terisi. Waktunya melanjutkan perjalanan ke hutan mencari kembang bungur. Ayo lang, ayo lang. Lang, Gimana lang? lang, lang. Kareung kieu balik deui yuk ah. Tong pan kembang deui keur syukuran penting. Da tuh sieun balik deui tong jadi we. Si mama ngingsieunan wae. Oh, bener nya nyusunan wae. Oh. Bade kamarana lah, bolang. Bade neangan ieu kembang bungur. Kanggo naon, bolang, kembang bungur teh? Kanggo syukuran mang kembang bungurna. Oh, kanggo syukuran tuh pali ditu. Kembang bungur mah. Di leuweung, bolang. Oh, ayo itu. Ayo lang. Ayo. Naon mah? Sok sami-sami, Jang. Aduh, paman, hampir saja jantung Teja copot. Jadi rupanya paman yang selama ini membuat kami ketakutan. Tapi maksud paman ternyata baik kok. Mau memberitahu lokasi kembang bungur yang kami cari-cari di dalam hutan. Lang di mana, Lang? Oh, eta meureun kembang bungur teh. Ayo. Laun. Ada aja habis labu jadi keburu. Hah, yang orang naik orang itu yuk. Ayo. Main orang jadi heuh. Oh, urang jeung Ci Eja di dieu. Oh, ayo. Ayo ada layanan we. Urusan panjat memanjat, serahkan saja padaku dan rival. Hehehe. Pohon bungur bisa tumbuh hingga 20 meter dan daunnya sangat lebat. Setahun sekali, pohon bungur akan berbunga, tepatnya di setiap bulan Oktober hingga Desember atau di akhir musim kemarau dan awal musim hujan. Kembang bungur memiliki warna yang sangat cantik, yakni ungu seperti ini. Bukan hanya indah dipandang, bungur juga mempunyai aroma yang harum. Bentuk bunganya seperti lonceng dan tumbuh berkelompok. Jaya, bolongannya nggak bayar. Ada launan heula. Oh, ya dah, bolongan. Meski pohonnya sangat tinggi, tapi bungur memiliki batang yang lebar dan kokoh, sehingga memudahkanku memanjat hingga ke ujung dahan. Tapi tetap saja aku dan rival harus berhati-hati. Pohon yang satu ini merupakan pohon asli Indonesia dan menyebar ke seluruh Asia Tenggara. Selain indah dipandang, bungur juga kerap dijadikan sebagai salah satu dari kembang 7 rupa. Lang, geus teh Lang, turun Lang. Geus loba, ieu ge loba. Turun we Lang. Oh, lalaunan Lang. Sepertinya kembang bungurnya sudah cukup, teman. Sebentar, aku simpan dulu di dalam tas ya. Menu untuk syukuran kehamilan 7 bulan kakak kali ini adalah sayur lodeh. Semua bahan sudah siap. Kalau membuat sayur seperti ini, aku serahkan sama ahlinya, yaitu bibiku ini. Lang, panggieuskeun tempe. Ya. Jang kajeng seundeuna. Nabi. Iya teh sadayana, Bi. Sok sadayana. Meski hanya sayur, tapi rupanya proses masaknya cukup panjang, teman. Bahkan kakak pun ikut membantu memotong kacang panjang yang tadi kami panen. Aku sendiri kebagian tugas mengiris-iris tempe. Kade, isi ka keureut. Ya teh.
Sayur lodeh biasanya berisi terong, labu siam, dan kacang panjang tentunya. Untuk bumbunya hanya menggunakan bawang merah, bawang putih, dan muncang diulek hingga halus. Cabai merahnya tidak diulek, melainkan hanya diiris-iris saja. Bi, minyak nabi tuh siap, Bi. Selanjutnya, tumis bawang merah dan bawang putih yang sudah dipotong-potong. Terus tuang bumbu yang sudah dihaluskan. Tambahkan air, tunggu hingga mendidih. Lang, pangganakeun santen ka dia. Ya, Bi. Barulah kemudian masukkan sayurnya satu persatu. Mulai dari labu siam, paprika, kacang panjang, hingga terong. Habis itu, tuang irisan cabai. Lang, pangganakeun tempe. Ya, Bi. Aromanya sudah mulai tercium, teman. Itu artinya sudah hampir matang. Sayur lodeh ini memang harum sekali. Sungguh menggugah selera. Yuk, itu wis deg asak tinggal yuk. Ngeunah pisan itu. Amun di opi da ngeunahnya. Mesti sabarnya, sangget lapar, Bu. Yang di opi. Lang, tas asak ieu kira jahit. Oh, tas asak ieu ja urang angkat yuk. Sing sehatnya, sing pinter. Nah, sekarang waktunya syukuran 7 bulanan, teman. Sudah menjadi tradisi di kampung kami, jika ada perempuan yang usia kandungannya menginjak usia 7 bulan, maka akan digelar selamatan. Tujuannya untuk mendoakan bayi supaya kelak bisa lahir dengan selamat. Mak, yuk cai kemangna. Mana tuh? Kemangna. Kade mah ngabuskeun? Nya, sok kadenyakeun. Prosesi mandi kembang ini dipimpin oleh seorang paraji atau dukun beranak. Aku dan semua yang hadir juga tentu turut mendoakan supaya si jabang bayi bisa lahir dengan sehat dan selamat. Sok kasadayana doakeun ya awis sing langsag lingsig dina ngalahirkeun anak. Amin. Sing sehat. Amin. Sing dijantenkeun putra anu soleh. Amin. Putra anu taat ka Ibu Rama. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Air kembangnya sengaja ditaruh ikan mas karena ada filosofinya, teman. Masyarakat di wilayahku percaya kalau ikan mas akan membuat proses melahirkan nanti menjadi lebih lancar. Yuk Nyi, kurang kelebat Nyi. Ulang, ulang. Lang, orang membelah, sadana, ayo orang membelah. Piringna. Ini dia bagian yang aku tunggu-tunggu. Makan. Sayur lodeh memang paling enak dimakan bareng pepes ikan mas. Ya Lang, nuhun ya Bi. Ya, sami-sami. Bi, sabar, Bi. Waduh, sabar dong paman dan teman-teman. Semuanya pasti kebagian kok. Daging pepes ikan yang begitu gurih, lembut, dan lunak hingga ke tulang-tulangnya berpadu dengan kuah sayur lodeh buatan Bibi memang tiada lawan. Belum lagi aroma pepes ikan masnya yang harumnya begitu khas. Lang, raos ogenya pasakana. Nya dibantuin ku Bibi. Aduh, saheula atuh nu ngabantosan ke Bibi. Bibi, nya. Rasa sayur lodehnya sendiri ada gurihnya, agak manis, dan sedikit pedas. Bikin lidah bergoyang, teman. Teman, sampai di sini dulu ya cerita dari kami, anak-anak Cidaun, Cianjur, Jawa Barat. Salam
Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang.